semua lengkap? Oke, silakan teman-teman. Mas Anang, mungkin hari ini ada agenda apa nih Mas Anang nih yang mau disampaikan? Hari ini aku rapat besar dengan timku ini semua. Ini adalah orang-orang hebat di belakangnya Asik Token yang teman-teman udah tahu bahwa alhamdulillah penerimaan Asik Token di teman-teman kripto Indonesia kita diapresiasi positif. Dan hari ini kita rapat memang menyusun semua rencana dan proyek semua berjalan dengan baik. Gitu. Udah sejauh apa mungkin Mas Anang? Ini kayaknya kan bisnis baru juga nih yang Mas Betul. Anang geluti ya. Yep. Sampai hari ini kalau dari pencapaian kita mengenalkan Asik Token itu alhamdulillah sampai ke teman-teman di beberapa grup besar, itu pun juga sudah dibicarakan dan akhirnya juga media-media besar pun membicarakan tentang kesuksesan Asik Token ini. Project yang sudah kita juga sampaikan di website kita itu pun hari ini developnya udah mudah-mudahan bulan Maret udah bisa dinikmatin. Kayak game congklak itu adalah kita kan angkat jelas bahwa project ini kita bikin use case-nya adalah kita dengan game-game yang dari Indonesia kita angkat ke dunia yang 3D ini. Baru game congklak ya yang baru ini ya. Kita 5 yang sudah siap. Tapi yang baru kejual Yang berapa? akan dikeluarkan pertama kali adalah congklak. Sudah kejual berapa ini mungkin Mas Anang? Belum kan, baru Belum. nanti di launch nanti bulan Maret. Kalau ngomong yang berhasil ada diterima adalah tokennya. Nah ya token itu kan Bunda sendiri kan juga ada update di story-nya tuh orang yang itu mungkin bisa diceritain tuh Mas Anang. Maksudnya dia sudah apakah udah ada kontakan sama orang yang bersangkutan atau apa yang diposting di Instagram Bunda sendiri tuh? Yang dia udah mendapatkan uang ini 10 juta ya kalau nggak salah ya? Iya udah, ya udah, dan itu yang memang nyampe ke kita, dan itu direct ke kita, ngirim ke kita juga. Terima kasih Bunda, terima kasih Mas Anang bahwa kemarin dia ini orangnya, ini kenalin, ini adalah CEO-nya Asik Token, Mas Bashar. Mas Bashar inilah yang memegang bagaimana perjalanan Asik Token di publik. Secara perjalanannya dijaga oleh beliau yang sudah cukup pengalaman di bisnis ini. Sama bahwa penyampaian masyarakat hari ini yang mengerti akhirnya sampai bahwa ya karena ini bisnis ya harus benar-benar menggunakan pengamatan dia sendiri mengenai token tersebut. Ini teman-teman yang berhasil menyampaikan kepada kita bahwa terima kasih bahwa kita berhasil memegang Asik Token. Ini terus berlanjut, di beberapa video juga lagi ada masuk. Jadi bisa dibilang tidak begitu sulit ya untuk memahami ikut di bisnis ini atau seperti apa sih Mas? Memang sebetulnya kalau memang mau ngulik sih nggak ribet ya, tapi namanya edukasi terus kita lakukan karena ini ada bisnis baru yang masuk di kita, dan memang bukan seperti yang bayangan teman-teman nanti di apa ya membeli barang yang langsung apa begini, nggak begitu. Memang prosesnya ada tahap-tahap, makanya dari tim kita atau dari Asik Tim sampai hari ini kita sudah menyiapkan edukasi bagaimana video-video edukasi yang sudah kita bikin dan mudah-mudahan minggu ini sudah menyebar di ya pastinya yang sudah follower sejati kita yang sampai hari ini akan pasti menerima nanti video-video tersebut yang sudah dibikin oleh Bunda bagaimana mengedukasi teman-teman, karena juga banyak yang masuk dari fans ini banyak banget bahwa dia nggak mengerti harus belinya di mana, apanya di mana. Nah, edukasi itu udah kita jelaskan. Sebentar lagi akan keluar videonya lengkap mengedukasi teman-teman yang tertarik untuk membeli token kita. Mas, infonya token tersebut sudah terjual lebih dari ekspektasi Mas Anang ya Mas? Mas Bashar nih yang harus jawab. Gimana Mas Bashar itu? Waktu private sale tuh kita itu 1 menit kurang tuh habis. Terus pas pre-sales server down karena 3.000 wallet yang didaftar itu harusnya yang terdaftar tuh 3.000 di Launchpad, ternyata yang mau akses tuh 500.000 orang.
Dan akhirnya server down, terus pas kita lanjutin langsung ludes. Habis. Pas launching pun langsung 8 kali lipat, market cap 190.000, langsung nembus di 7 juta market cap. Tuh. Padahal mau Chinese New Year masih. Jadi aku juga di kesempatan yang baik ini bertemu dengan teman-teman media. Aku mau bilang terima kasih di awal ini karena perjalanan masih panjang, karena tanggung jawab ke depan bahwa kita benar-benar menyampaikan proyek itu berjalan dengan baik. Mas Anang mungkin bisa diceritain dikit mungkin dari Mas Anang sendiri gimana bisa mau terjun ke bisnis ini gitu sebelumnya, kan nggak terpikirkan juga mungkin ada ini pertama kali gitu. Enggak, aku setelah melihat blockchain, kalau aku kembali kepada yang aku gelutin sebagai seniman musik Indonesia, kan kita melawan bajakan sangat rumit, dan itu udah ceritanya sudah teman-teman sudah paham, karena orang banyak lebih suka bajakan kan, karena kalau lebih suka beli asli, dan seniman Indonesia hari ini kan udah setara dengan negara dunia yang lain karena kita 271 juta penduduk, tapi pendapatan kita kan tidak sama. Dengan adanya teknologi blockchain, akhirnya aku belajar apa sih isinya ini sampai ke titik ini, bahwa ini sebuah keniscayaan yang akan kita lewatin untuk bagaimana karya-karya kita masuk ke dunia blockchain ini pasti akan jauh lebih bagus daripada yang ada hari ini. Karena ya ilmunya blockchain ya seperti itu. Kalau udah di launch satu orang ya cuma satu itu di NFT yang dia punya. Kalau yang punya nyebarin 10 biji ya cuma 10 biji itu yang asli, yang lainnya udah nggak asli, nggak diakuin sama pemiliknya. Ada kesulitan tersendiri nggak sih buat Mas Anang buat belajar bisnis ini atau enggak? Kalau kesulitan pasti ada ya, karena aku juga bukan orang dari finance. Karena kalau ngelihat yang aku bicara nanti, mungkin Mas Basar akan jelasin bagaimana dunia DeFi ya, desentralisasi finance ya. Itu luar biasa hebatnya gitu ya. Aku belajar sedikit, aku sampai hari ini meluangkan waktu 2 jam setiap hari untuk mempelajari ke depan bagaimana teknologi ini bisa benar-benar dijalankan atau di seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ini sebuah teknologi yang akan kita lewatin ke depan dengan sampai ke metaverse tersebut gitu. Makanya kayak presiden juga menggadang-gadang Indonesia di G20 nanti akan memperkenalkan metaverse Indonesia. Itu adalah hal yang kita akan menuju ke sana. Nah, kalau kita hari ini tidak membuka diri mempelajari ini, ya jangan dengan penduduk 271 juta, ini market yang cukup besar karena negara dunia keempat terbesar di dunia. Tahu-tahu pemainnya orang tetangga sebelah semua. Ini kan yang nanti kita, loh kok jadi terlambat lagi gitu. Sedini mungkin harapannya aku teman-teman di seluruh Indonesia dengan 17.700 pulau, harapannya mulai mempelajari bahwa teknologi ini harus kita bisa memanfaatkan dengan baik. Mas, tempo hari Mas Anang bertemu dengan tim Mabes Polri, itu boleh diceritain Mas? Oh, Mas Basar, karena mewakili Asik Token beliaunya. Yap, kenapa Mas? Ya, boleh diceritain pertemuan tersebut terkait apa tuh? Yap. Oh, itu cuma ini aja, cuma kayak dialog aja, diskusi bagaimana blockchain, terus kita meng-avoid supaya tidak ada kriminalitas aja. Dan kami dari developer, apalagi ini Mas Anang kan, kita sampaikan bahwa kita ini adalah project yang sesungguhnya, kita doxing, kita terbuka, kita akan daftarkan ke Bapepti. Itu aja sih, lebih ke sana. Berarti terkait hukum soal blockchain tersebut ya? Iya, artinya Mabes Polri itu kepingin gimana sih nih blockchain ini supaya tetap gitu. Nah, kita berkontribusi sebagai developer, Mas. Yep. Mas, saya bilang ya Mas Anang juga memerintahkan kita itu harus kita kasih keamanan investasi buat para investor. Yap, Dan kita ceritakan itu aja. itu yang penting. Keamanan investor. Kasihan dong teman-teman. Iya dong. Nanti kalau melihat ini yang berhasil, hari ini beli dengan harga sekian, habis itu naik sekian, habis itu terus gone orang yang kan kita nggak kepingin bahwa bagaimana bersama-sama. Kita nggak bisa sendirian. Asik itu nggak bisa sendirian. Kita butuh gotong royong bersama orang yang sekarang ada di bisnis teknologi yang luar biasa ini.
baik seniman maupun pemain bisnis maupun pemerintah. Ini harus bersama-sama gotong royong bagaimana membuat bisnis ini akan menjadi bisnis yang luar biasa di masa depan Indonesia yang akan datang, dengan penduduk anak muda yang akan besar di Indonesia pada saat 2030-2040. Ini akan luar biasa Indonesia. Dan dibarengin dengan kekayaan budaya yang luar biasa, NFT harusnya Indonesia akan menjadi negara yang cukup bisa bicara di dunia internasional. Yap. Ada lagi teman-teman? Cukup. Terima kasih. Ah.